Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Muhammad Fajar Bayu Caksono, calon presiden nomor urut 5, ingin menyampaikan program yang akan saya terapkan jika saya menjadi presiden. Untuk visi misi saya yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan berpegang teguh terhadap hukum yang adil. Untuk program-program yang akan saya terapkan jika saya menjadi presiden, yang pertama tentang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi masyarakat sejahtera dan progresif. Ini adalah kunci untuk membuka potensi setiap individu sehingga memungkinkan mereka berkontribusi terhadap pembangunan bangsa kita. Namun, di Indonesia kualitas pendidikan sangat bervariasi, entah antar daerah, dan banyak siswa yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan permasalahan mendesak yang perlu diatasi karena tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa kita. Kita harus berinvestasi dalam sistem pendidikan kita, meningkatkan kualitas sekolah kita, dan memastikan bahwa setiap anak mempunyai akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk program yang akan saya terapkan jika saya menjadi presiden, yang pertama yaitu akses pendidikan berkeadilan. Memastikan siswa lulus sekolah dasar atau SD yang dapat melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah atas atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta, mempercepat pelaksanaan wajib belajar dari 1 hingga 12 tahun, pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas yang sederajat, memfasilitasi program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, dan homeschooling untuk memperluas akses pendidikan bagi semuanya. Memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Menekan angka anak putus sekolah dengan menyediakan bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan dan menangani faktor-faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya putus sekolah. Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan diantaranya untuk memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar mereka. Untuk program yang kedua yaitu kualitas dan kesejahteraan guru beserta tenaga kependidikan. Meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja mereka. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah melalui berbagai pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan baik di dalam maupun di luar negeri. Mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan, mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi, memberikan kepastian jenjang dan jalur karir bagi profesi guru yang transparan, berbasis meritokrasi, dan sesuai minat. Memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus. Untuk poin selanjutnya itu institusi pendidikan berbasis agama. Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun swasta, meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di madrasah, pondok pesantren, dan lembaga pendidik berbasis agama sehingga memenuhi standar kompetensi nasional, memberikan kepastian bagi lulusan agar diakui di antaranya untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, dan menggali potensinya, membina santri dan lulusan lembaga menjadi pendidikan keagamaan khusus seperti Ma'had Ali dan menghasilkan
ahli ilmu agama Islam dan juga lembaga sejenis di agama lainnya untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama di masyarakat sekaligus memperkuat kesolehan sosial dan pemahaman agama yang moderat. Untuk poin selanjutnya ada keterjangkauan biaya pendidikan tinggi. Keterjangkauan biaya pendidikan tinggi. Memastikan setiap perguruan tinggi negeri menerapkan biaya operasional yang transparan dan keadilan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi. Menghadirkan kesempatan beasiswa setara bagi anak yang memiliki potensi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Memberikan kemudahan akses untuk persiapan proses penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Meratakan layanan pendidikan tinggi berkualitas melalui pengayaan program studi yang sudah ada atau pembukaan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan wilayah. Poin berikutnya yaitu pendidikan vokasi dan lulusan budaya saling dan untuk poin selanjutnya ada pendidikan vokasi dan lulusan budaya saling mendirikan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan vokasi untuk memastikan partisipasi dunia industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang adaptif dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi wilayah, memfasilitasi kemitraan antara sekolah menengah kejuruan atau SMA, perguruan tinggi vokasi atau PTV dengan dunia industri dan dunia kerja serta merevitalisasi peran balai besar vokasi sebagai sistem mendorong dunia industri dan dunia kerja untuk hadir mengajar di SMK atau PTV dan memastikan para guru atau dosen memperoleh pengakuan dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, mendorong serapan lulusan SMK atau PTV oleh dunia industri dan dunia kerja berbasis intensif. Untuk poin selanjutnya ada pendidikan tinggi dan yang bermutu dan relevan memprioritaskan alokasi dana. Perguruan tinggi, menurut riset pada perguruan tinggi agar efektif dan berdaya guna mengembangkan skema dana riset kompetentif bagi para dosen di perguruan tinggi, mentransformasi tata kelola perguruan tinggi agar berdaya saing dan berdampak bagi dunia akademis, riset, dan masyarakat, memfasilitasi kegiatan dan kerjasama akademis di kancah internasional untuk meningkatkan kolaborasi persepsi dunia terhadap perguruan tinggi nasional. Untuk poin selanjutnya ada ekosistem pendidikan yang berpusat pada anak, memperkuat pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah kurikulum, mendukung komunitas dan organisasi pegiat pendidikan yang berkontribusi dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan, mendorong anak mencintai ilmu dan sains melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan menarik, memfasilitasi perbaikan kualitas sekolah atau perguruan tinggi swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan, menghadirkan ruang literasi berkualitas melalui revitalisasi perpustakaan daerah dan memastikan sekolah memiliki perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas. Menanamkan sikap anti narkoba melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif. Untuk poin selanjutnya ada karakter dan martabat kebudayaan nasional yang kuat sebagai karakter dan kebudayaan nasional yang kuat. Sebagai jati diri bangsa memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang berkontribusi terhadap
peradaban dunia sebagai bentuk identitas nasional dan kebangsaan di tengah serbuan peradaban global yang sangat masif. Menjadikan kebudayaan nasional sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Memperkuat posisi kebudayaan lokal dari seluruh Indonesia sebagai sumber inspirasi terbentuknya kebudayaan nasional. Memperkuat modal sosial atau social capital yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebinekaan, mendorong terbentuknya kebudayaan baru Indonesia yang bersumber dari warisan budaya lokal, serta bersikap selektif, adaptif, dan korektif terhadap arus budaya global, memperkuat eksistensi budaya, pengetahuan, dan kearifan lokal masyarakat adat. Untuk program yang akan saya jika saya menjadi presiden, yaitu tentang kesehatan. Kesehatan adalah aspek penting dari kesejahteraan kita di Indonesia. Masih banyak permasalahan kesehatan yang perlu ditangani seperti gizi buruk, kurangnya akses terhadap air bersih, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Saya harus berinvestasi dalam sistem layanan kesehatan, meningkatkan kualitas rumah sakit, dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan warga negara kita, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan bangsa kita untuk keseluruhannya. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen, kelembagaan, maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci, mendorong terbangunnya sistem perancangan dan penganggaran terpadu dan tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan sendiri. Mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi puskesmas, didukung penguasaan peran pemerintah desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelayanan kesehatan primer. Menambahkan puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta pelayanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan, merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas puskesmas pembantu, dan posyandu di seluruh Indonesia. Mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan berkualitas. Meningkatkan peran posyandu dan kader kesehatan untuk kesehatan promotif dan preventif dengan dukungan digitalisasi serta pemberian intensif bagi kader. Membangun satu rumah sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang. Untuk program yang akan saya untuk selanjutnya, jika saya menjadi presiden, saya akan meningkatkan program kesejahteraan warga atau kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada program pembangunan desa, berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan sarana dan prasarana. Yang kedua ada program Keluarga Harapan atau PKH, program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, termasuk balita, anak usia sekolah,
usia produktif, dan lansia. Yang ketiga ada program sembako dan bantuan permakanan, berfungsi untuk mengurangi ketimpangan antara masyarakat miskin dan masyarakat terpilih. Yang keempat ada atensi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial ini untuk lansia dan penyandang disabilitas. Yang kelima ada bantuan langsung tunai atau program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Yang keenam ada subsidi listrik, yaitu program bantuan sosial untuk masyarakat yang memerlukan bantuan listrik atau untuk masyarakat miskin yang tidak bisa membayar listrik. Untuk yang ketujuh ada Kartu Indonesia Sehat atau KIS, program bantuan sosial untuk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, dan kita akan tujukan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau terancam miskin. Selanjutnya ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program yang meliputi pelatihan keterampilan pendampingan usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, bantuan modal usaha, dan program-program lainnya untuk bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Strategi saya atau pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi. Yang terakhir ada perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja. Program bantuan sosial ini untuk masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja maupun baik ada di negeri atau di luar negeri. Selain itu, saya juga akan melakukan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap nelayan atau yang bekerja di pesisir pantai atau di perdesaan seperti petani. Ini kan petani padi, petani kebun sawit atau semuanya. Saya akan meningkatkan operasional kerja para nelayan dan petani untuk menjaga kualitas hasil panen mereka. Mungkin sekian visi misi dan program yang akan saya terapkan jika saya menjadi presiden. Mohon dukung nomor 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.